Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan tafsir Al-Azhar Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Tentang ketuhanan, ahli filsafat terbagi kepada dua golongan, yaitu golongan spiritualis dengan golongan materialis. Golongan yang percaya adanya yang gaib, terutama Tuhan, yang hanya percaya kepada benda saja, sudah nyata tersesat. Yang percaya ada Tuhan saja, tetapi tidak percaya akan adanya syariat yang diturunkan Allah dengan mengutus nabi-nabi dan menurunkan wahyu, itu pun tersesat. Sebab penilaian mereka tentang adanya Tuhan pun berbagai ragam. Sehingga ada aliran panteisme yang mengatakan bahwa seluruh yang ada ini adalah Tuhan belaka, atau politeisme, yaitu yang mengatakan Tuhan itu berbilang. Orang-orang yang telah mengaku beragama pun bisa juga tersesat, kadang-kadang karena terlalu taat dalam beragama, lalu ibadah ditambah-tambah daripada yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga timbullah bid'ah, disangka masih dalam agama padahal sudah terpasung keluar. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dari Ar-Rabi' bin Anas, dan riwayat Abdullah bin Humaid juga daripada Mujahid. Demikian juga daripada Sa'id bin Jubair, dan hadis lain yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan lain-lain daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Abu Dzar, dan dirawikan juga oleh Sufyan bin Uyainah dalam tafsirnya daripada Ismail bin Abu Khalid, bahwa seketika orang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang sesat. Lalu Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ialah Yahudi, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat ialah Nasrani. Hadis ini dengan berbagai jalan asbabul wurudnya dan riwayatnya telah tercantum pada kitab-kitab tafsir yang masyhur. Tetapi dia meminta penafsiran kita sekali lagi. Yang wajib kita tekankan perhatian kita ialah kepada sebab-sebab maka Yahudi dikatakan kena murka dan sebab-sebab Nasrani tersesat. Perhatian kita jangan hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasraninya saja, tetapi hendaklah kita tilik sebab mereka kena murka dan sebab mereka tersesat. Yahudi dimurkai sebab mereka selalu mengingkari segala petunjuk yang dibawa oleh Rasul mereka. Kisah pengingkaran Yahudi itu tersebut di dalam kitab-kitab mereka sendiri sampai sekarang. Sehingga Nabi Musa pernah mengatakan bahwa mereka itu keras tengkuk, tak mau tunduk, sampai mereka membunuh nabi-nabi. Sebab itu Allah murka. Nasrani tersesat karena sangat cinta kepada Nabi Isa Al-Masih. Mereka katakan Isa itu anak Allah. Bahkan Allah sendiri menjelma menjadi anak, datang ke dunia menebus dosa manusia. Maka bagi kita umat Islam yang membaca Al-Fatihah ini sekurangnya 17 kali sehari semalam, hendaklah diingat jangan sampai kita menempuh jalan yang akan dimurkai Allah pula sebagai Yahudi. Apabila satu kali kita telah memandang bahwa pelajaran yang lain lebih baik dan berguna daripada pelajaran Nabi Muhammad SAW, maka mulailah kita diancam oleh kemurkaan Tuhan. Di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 65 sampai dengan sumpah Tuhan menyatakan bahwa tidaklah mereka beriman sebelum mereka bertahkim kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan menerima keputusan yang beliau putuskan, dan mereka pun menyerah sebenar-benar menyerah. Kalau ini tidak kami lakukan, pastilah kena murka seperti Yahudi. Dan kalau kita katakan pula misalnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad, yaitu Allah Ta'ala sendiri yang menjelmakan diri ibraza haqiqatihi ke dalam alam ini sebagai anutan setengah ahli tasawuf, niscaya sesatlah kita sebagai Nasrani.
Sayyid Rasyid Ridha di dalam Al-Manarnya menguraikan penafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat terbagi atas 4 tingkat. Pertama, yang tidak sampai kepadanya dakwah, atau ada sampai tetapi hanya didapat dengan panca indera dan akal, tidak ada tuntunan agama. Meskipun di dalam soal-soal keduniaan mungkin mereka tidak sesat, namun mereka pasti sesat dalam mencari pelepasan jiwa dan kebahagiaannya di akhirat. Siapa yang tidak menikmati agama, tidaklah dia akan merasai nikmat dari kedua kehidupan itu. Akan berjumpalah bekas kekacauan dan kegoncangan dalam kepercayaan sehari-hari, diikuti oleh macam-macam bahaya dan krisis yang tidak dapat diatasi. Yang demikian adalah sunnatullah dalam alam ini, yang tidak dapat jalan lain untuk mengelakkannya. Adapun nasib mereka di akhirat kelak, nyatalah bahwa kedudukan mereka tidak sama dengan orang yang beroleh hidayat dan petunjuk. Mungkin juga diberi maaf oleh Tuhan karena dia berbuat sekehendaknya. Kedua, sampai kepada mereka dakwah atas jalan yang dapat membangun pikiran. Mereka pun telah mulai tertarik oleh dakwah itu, tetapi sebelum sampai menjadi keimanannya, dia pun mati. Bagian ini terdapat pada orang-orang seorang dalam satu bangsa, tidak umum, sehingga tidak ada kesannya kepada masyarakat banyak. Adapun nasib orang-orang seperti ini kelak, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Asy'ari, diharapkan juga moga-moga mereka mendapat rahmat belas kasihan Tuhan. Abul Hasan Asy'ari sendiri berpendapat demikian. Tetapi menurut pendapat jumhur atau golongan terbesar ulama, tidaklah diragukan bahwa persoalan mereka lebih ringan daripada persoalan orang yang mengingkari sama sekali, yakni orang yang tidak percaya akan nikmat akal dan yang lebih senang dalam kejahilan. Ketiga, dakwah sampai kepada mereka dan mereka akui, tetapi tidak mereka pergunakan akal buat berpikir dan menyelidiki dari pokoknya. Tetapi mereka berpegang teguh juga kepada hawa nafsu atau kebiasaan lama atau menambah-nambah. Inilah tukang-tukang bid'ah tentang akidah. Inilah orang yang i'tikadnya telah jauh menyeleweng dari Al-Quran dan dari teladan yang ditinggalkan salaf. Inilah yang membawa pecah umat. Keempat, yang sesat dalam beramal atau memutar-mutarkan hukum dari maksud yang sebenarnya. Seumpama orang yang mengelak supaya jangan sampai dia mengeluarkan zakat. Setelah dekat habis tahun dipindahkannya pemilikan harta itu kepada orang lain, misalnya kepada anaknya, dan setelah lepas masa membayar zakat itu, dengan persetujuan berdua, anak itu menyerahkan pula kembali kepadanya. Dengan demikian, dia merasa bangga karena telah merasa berhasil mempermainkan Tuhan Allah. Disangkanya Tuhan Allah bodoh. Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak, tetapi batinnya kosong daripada iman. Diruntuhkannya agama, tetapi dia sendiri yang hancur. Sekian kita ringkaskan dari keterangan tentang orang yang sesat, ad-dallin, menurut pembagian Ustadz Imam Muhammad Abduh. Maka kalau sudah sampai kepada derajat yang keempat itu, meskipun umat tadi masih kelihatan beragama pada kulitnya, masih terletak merk Islam pada lainnya, dan masih diberi tanda hijau dalam tanda petik dalam peta negerinya, samalah artinya dengan agamanya tidak ada lagi. Akan beruntunlah kecelakaan menimpa umat itu, kecuali apabila datang pembaharuan tajdid dan pembangkitan semangat. Kalau pembaharuan tidak datang, umat itu akan hancur dan hilang. Kemungkinan kelaknya berbondong keturunannya memeluk agama lain yang lebih kuat, mengadakan propaganda.